Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri semua, dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Mari buka bersama sambil menyimak, sambil buka juga Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawah wa adallallahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun, yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya ulangi, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberi petunjuk selain Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Shadaqallahul azim. Jadi maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Mari kita amati, mari kita simak bersama di dalam diri kita, di dalam paparan uripe Allah ini. Kita tidak menyimak, kita tidak memperhatikan, kita tidak menilai orang lain yang ada di luar diri kita. Akan tetapi kita hanyalah mengkaji atau kita hanyalah menyimak, dan kita hanyalah memperhatikan dan menyelamatkan diri kita sendiri-sendiri. Inilah makna dari kaji diri itu. Karena sebelum kita selamat, karena sebelum kita bisa menilai, karena sebelum kita memperhatikan keselamatan diri kita,
bagaimana mungkin kita bisa menilai keselamatan orang lainnya? Maka ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum, dan semua keluargamu, naro, dari api neraka. Bila kita sudah bisa menyelamatkan diri kita, pasti kita bisa menyelamatkan orang lainnya. Bila kita sudah mengislamkan diri kita di hati kita, maka seluruh manusia akan Islam di sisi kita. Maka berlakulah kemanapun kau hadapkan wajahmu, kemanapun kau hadapkan pandanganmu, kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, dan kemanapun kau hadapkan hatimu, di situ hanyalah ada Allah atau wajhullah. Akan tetapi bila di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang nyata masih diri manusia kita di hati kita, maka selama hawa nafsu ini kita pertuhankan, maka selama diri kita ini kita jadikan Tuhan di dalam hati kita jadikan pemimpin di dalam hati kita, pasti kita sukanya tidak menilai diri kita sendiri, tidak memandang diri kita sendiri, tidak menyaksikan diri kita sendiri, melainkan kita sukanya hanya menilai orang lain. Sukanya kita menyaksikan orang lain. Sukanya kita hanya melihat orang lain. Kita lalai kepada diri kita sendiri. Kita lupa dengan keselamatan kita sendiri. Dan kita lalai dari penilaian diri kita sendiri di hati kita. Jadi orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, jadi orang-orang yang selalu mentuhankan dirinya di hatinya, yakni dirinya dijadikan Tuhan sesuai ayat ini, Al-Jasiyah ayat ke-23 ini, maka kita selama ini menjadi rasul-rasulnya iblis. Kemanapun kita hadapkan wajah kita, maka pasti akan bertemu iblis. Kenapa? Karena di dalam hati kita yang ada hanya iblis yang selalu mensekutukan Allah, yang selalu ingkar akan kewujudan Allah, yang selalu ingkar kepada kehidupan Allah, yang selalu ingkar kepada kekuasaan Allah, melainkan kehidupan, kekuasaan, kewujudan telah kita ambil sebagai milik kita. Inilah yang dimaksud manusia menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhan-Tuhan yang menyaingi Allah, Tuhan-Tuhan yang memusuhi Allah. Itulah rasul-rasulnya setan. Itulah rasul-rasulnya hawa nafsu. Itulah rasul-rasulnya iblis yang selama ini selalu dan selalu berada di dalam neraka. Manakah neraka di sisi Allah itu? Ketika hawa nafsu ini berkedudukan menjadi Tuhannya diri setiap manusia, itulah api-api neraka itu. Siapakah yang masuk neraka? Orang-orang yang menjadi rasul-rasulnya dirinya sendiri sebagai Tuhan di dalam hatinya. Ya termasuk saya, sama. Bukannya saya memaparkan begini saya selamat dari neraka. Saya pun juga pernah ada di dalam neraka.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa pasti terkena kematian. Tinggal kita sendiri kapan mau menemui ajal kita. Kapan kita mau bertemu dengan kiamat kita supaya kita dibangkitkan lagi, setelah bangkit dikembalikan kepada Allah. Jadi ketika manusia sudah ketemu kiamatnya, mutu qoblal maut, mati sebelum mati. Ketika manusia sudah ketemu baiatnya, maka binasalah manusianya, maka binasalah hidup dan badannya, maka binasalah ilmu dan amalnya, maka binasalah jabatan dan harta-hartanya, maka dibangkitkanlah manusia dari kiamatnya, lalu dikembalikan kepada Tuhannya. Itulah rasul-rasulnya Allah. Jadi kalau manusia mengikuti Allah dan Rasulnya, maka ia akan menjadi Rasul-Rasulnya Allah. Tidak menjadi Rasulnya hawa nafsu lagi, tidak menjadi pesuruhnya setan lagi, tidak menjadi utusannya setan lagi, akan tetapi sudah hijrah dengan kiamatnya. Mereka atau manusia hijrah dari neraka ke dalam surga. Dari linapsi menuju lillahi ta'ala. Dari alam kehancuran menuju alam kelanggengan. Itulah Rasulullah. Bila manusia belum bertemu dengan kiamatnya, yakni manusia yang masih mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhannya di dalam hatinya, maka selamanya ia berada di dalam neraka abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Kapan waktu yang ditentukan? Selama-lamanya, selama hidupnya. Dari akil balik hingga ajal menjemput, manusia tetap di dalam nerakanya hingga batas waktunya, yakni syakaratul maut, baiat paksa, baiat dengan azab yang pedih, yakni ditinggalkanlah segala hartanya, ditinggalkanlah segala ilmu-ilmunya, ditinggalkanlah segala amal-amalnya, ditinggalkanlah segala urusan-urusan dunianya, dan ditinggalkanlah badan dan hidupnya secara paksa dan siksa. Kenapa secara paksa dan siksa? Karena selama hidup kita, kita hanya cinta kepada mereka. Kita hanya mentuhankan mereka. Kita hanya menjadi rasul-rasul mereka. Jadi pesuruh-pesuruh apa yang kita cintai saat ketika kita masih hidup. Maka dari itu manusia tak akan pernah bisa masuk surga ketika manusia masih menjadi rasulnya hawa nafsunya sendiri. Jadi rasul pasti masuk neraka. Rasul pasti disiksa di dalam azab yang pedih ini ketika manusia masih menjadi rasulnya iblis dan setan, menjadi rasulnya hawa nafsunya, menjadi rasulnya cita-citanya, menjadi rasulnya keinginan-keinginannya. Karena manusia masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan-Tuhan yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, dan yang nyata di dalam hatinya daripada Tuhannya. Inilah Rasul
yang masuk ke dalam neraka itu. Bagi siapa yang bebas atau diharamkan masuk neraka, bagi mereka yang rela, bagi mereka yang ridho, bagi mereka yang berani menghadapi kematiannya, yang berani mati syahid, yang berani mati di dalam penyaksian Tuhannya saja yang hidup. Inilah yang dimaksud manusia ketemu dengan hari kiamatnya, kemudian ketika setelah kiamat manusia dibangkitkan dan kemudian digiring dan dikembalikan kepada Tuhannya, ketemu dengan kodok dan kodarnya Allah. Sebelum kiamat, manusia ketika masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka tak akan pernah bisa bertemu kodok dan kodarnya Allah. Akan tetapi ketika manusianya masih mempertuhankan hawa nafsunya sebagai penguasa di dalam hatinya, maka kodok dan kodar itu bukan kodok dan kodarnya Allah. Kebaikan dan keburukan secara syariatnya bukan kebaikan dan keburukan dari Allah, melainkan kebaikan dan keburukan dari Tuhan yang dipertuhankan di dalam hatinya, yakni dari Tuhan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi kodok dan kodarnya Allah belum berlaku bagi orang yang masih duduk menjadi rasul setannya, yang duduk menjadi utusan setannya, yang menjadi pesuruh-pesuruh hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua akan segera menjadi Rasulullah, menjadi pesuruh Allah, menjadi utusan Allah sesuai sunnahnya, bahwa manusia dicipta hanyalah untuk menjadi khalifahnya Allah, selalu tunduk patuh kepada Allah, bukan tunduk patuh kepada hawa nafsunya, bukan tunduk patuh kepada keinginannya, bukan tunduk patuh kepada cita-citanya terhadap dunia. Inilah yang dimaksud syahadat itu, ketemu dengan Allah dan ketemu dengan Rasulnya. Jadi yang dimaksud syahadat itu bukan ketemunya manusia dengan Nabi Muhammad. Logika, ilustrasinya. Zaman dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, ketika Abu Jahal dan Abu Lahab bertemu menyaksikan langsung Rasulullah, kenapa mereka Abu Lahab dan Abu Jahal tidak dikatakan masuk Islam di dalam penyaksiannya ketika menyaksikan keberadaan Rasulullah Nabi Muhammad waktu itu? Bila dikatakan bila bertemu Nabi Muhammad pasti syahadat, pasti masuk Islam, mana buktinya? Jadi inilah yang melunturkan, yang bisa dibuat untuk dalil bahwa yang sebenarnya yang dikatakan syahadat itu bukan menyaksikan Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 tahun yang lalu. Jadi yang dimaksud syahadat itu adalah 14 abad yang lalu. Yang dimaksud syahadat yang sebenar-benarnya syahadat itu ketika manusia mengikuti Tuhannya, manusia yang mentuhankan Tuhannya, manusia yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hatinya.
Maka ketika manusia menjadikan Tuhan di dalam hatinya, maka manusianya pasti mengikuti Tuhannya, pasti lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud syahadat Rasul itu. Akan menjadi Rasulullah, akan menjadi utusan-utusan Allah, akan menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Akan tetapi bila manusia menganggap bahwa syahadat itu menyaksikan Nabi Muhammad secara dohirianya, tidak akan terjadi di masa 14 abad ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanyalah tinggal cerita saja, tinggal dongeng saja. Jadi tidak sah syahadatnya manusia yang belum bertemu Rasulnya, kedudukan Rasulnya, yakni tunduk patuh kepada Tuhannya. Maka ketika manusia menyangka, menuduh, mengira, menghayal bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, maka manusia itu hanya menipu dirinya sendiri. Bahwa syahadat yang dibacanya, bahwa syahadat yang dilantunkannya hanya kepalsuan saja. Syahadat yang hanya menghayal saja. Jadi inilah yang dimaksud syahadat itu. Apa? Membangkitkan dari kubur yang selama ini terkubur oleh hawa nafsu kita sendiri, ketika Rasulnya sudah bangkit melewati baiat atau kekiamatan, ketika sudah mati dan dibangkitkan, itulah yang dimaksud Rasulullah, Rasul-Rasulnya Allah. Maka otomatis apa yang dilakukan pasti lillahi ta'ala. Sudah dicontohkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad bukan kau yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah tanda bukti bila Muhammadnya sudah tak ada lagi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammadnya, maka hanya Allah lah yang menjadi Tuhannya Nabi Muhammad di dalam hatinya. Maka itulah yang dimaksud Rasulullah, utusan-utusan Allah, pesuruh-pesuruh Allah. Bila manusia belum bertemu Rasulnya, bila manusia belum ketemu, belum bangkit kerasulannya, yakni manusia masih tenggelam, masih mengikuti langkah-langkah setan, manusia masih mengikuti rasul-rasul atau mengikuti pesuruh-pesuruh setan di dalam hawa nafsunya, maka selamanya tidak akan pernah selamat dari api neraka. Ya ibadahnya, ya sholatnya, ya amalnya ada di dalam anar, ya dibakar terus, yakni sia-sia belaka. Karena iman dan akidahnya, karena kepercayaan yang ada di dalam hatinya selama ini hanya iman hayalan saja, iman tipuan saja, sehingga manusia termasuk saya menjadi rasul-rasulnya hawa nafsunya sendiri, termasuk saya menjadi rasul-rasulnya setan, termasuk saya menjadi pesuruh-pesuruh setan. Inilah yang dimaksud. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Inilah yang dimaksud ayat ini. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah,
Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, inilah yang selama ini tidak kita ambil sebagai pelajaran. Kita membaca Al-Quran hanya dongeng-dongeng belaka. Penafsiran-penafsirannya hanya kata-katanya saja. Kita tidak bisa menggali, menemukan makna yang sebenar-benarnya, makna yang sesungguh-sungguhnya, makna mutasabihat di balik kiasan ini. Jadi makna yang tersurat ini semuanya hanya kiasan, hanya lambang. Tapi kebanyakan kita selama ini hanya penyembah lambang Islam. Kita selama ini hanya menjadikan Tuhan lambang-lambang di dalam hati kita, berhala-berhala di dalam hati kita. Maka itu berhala-berhala ini kiamatkan lewat pintu baiat, dihancurkan, diluluh lantakkan. Agar apa? Agar terjadilah kiamat kubro, yakni dihancurkan kehidupan dan badan manusianya, dihancurkan, dipersembahkan lagi amanah hidup dan amanah badan serta amanah apa yang dilakukan di antaranya dikembalikan kepada Allah. Inilah yang dimaksud kiamat kubroh ini. Dulu ketika saat kiamat sugroh, kiamat kecil, kita menghancurkan kekuasaan Tuhan. Dulu ketika datang detik-detik akil balik, kita mengambil alih kerajaan Tuhan menjadi kerajaan diri kita sendiri di hati kita. Sehingga kita akui hidup ini hidupku halim. Sehingga kita akui badan ini badanku halim. Sehingga pula kita akui bahwa apapun yang terjadi, yang teraktivitas antara hidup dan badan Abdul Halim ini, ya semuanya miliknya Abdul Halim. Inilah kiamat sugro, yang mana berpindah tangannya dari kekuasaan Allah menjadi kekuasaan iblis dan setan, menjadi kekuasaan hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kita sudah diusir dari surga. Diusir dari surga, di dunia disiksa, dibakar dengan cinta-cintanya kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud Rasul. Seluruh Rasul masuk neraka ketika manusia masih menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dipahamkan, kita semua diberi hidayah oleh Allah untuk hijrah, berbenah, untuk selalu dan selalu mengkaji diri kita sendiri. Janganlah kita mengkaji orang lain sementara diri kita sendiri masih di dalam nerakanya Allah, masih menjadi rasulnya iblis dan setan. Maka beranikanlah dirimu hijrah menjadi rasulnya Allah, hijrah menjadi utusan Allah, hijrah menjadi pesuruh-pesuruh Allah yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad itu hanyalah untuk contoh kepada umat manusia agar mencontoh laku hatinya, agar mencontoh laku imannya, agar mencontoh keyakinan yang ada di dalam hati Nabi Muhammad yang selalu mengikuti Allah, tidak mengikuti Muhammadnya di dalam hatinya. Itulah contoh bagi seluruh umat manusia agar umat manusia bisa kembali kepada dari mana dia diciptakan. Inilah agama yang rahmatan lil alamin, agama indallah, yakni innad dina indallahil
Islam, hati yang selamat, miber, terbang kepada Tuhannya. Semoga kita semua umat manusia menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh suri tauladan agar kita termasuk rasul-rasulnya Allah. Ketika kita sudah masuk menjadi rasul-rasulnya Allah daripada rasul-rasulnya setan, maka itulah yang dimaksud umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena imannya sama. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, kata kanjeng Nabi Muhammad. Maknanya apa? Sembahlah, dewakan hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Karena hidup yang menghidupi aku, karena hidup yang menghidupi dirimu, dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.